Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube DSC Official. Kali ini kita akan membahas prakarya dan kewirausahaan. Materinya yaitu rekayasa usaha produk teknologi terapan. Sebelum memulai pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat untuk saat ini dan ke depannya. KD 3.6 yaitu memahami rekayasa usaha produk teknologi terapan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Tujuan pembelajarannya adalah menyajikan wirausaha rekayasa produk teknologi terapan berdasarkan analisis pengelolaan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Silakan kalian membuka LKS PKWU halaman 87. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Seorang petani yang sedang menanam padi sambil membungkuk meletakkan satu persatu tanaman padi. Nah, kegiatan ini cukup pegal ya, karena kan harus membungkuk gitu. Nah, agar mempermudah petani, maka diperlukan inovasi baru. Gimana caranya petani tidak membungkuk untuk menanam padi? Caranya yaitu dengan membuat teknologi terapan. Nah, ini ya, contoh teknologi terapan terlihat sekali. Ini ada seorang petani, ibu-ibu, sangat gembira mukanya karena dia tidak harus membongkok lagi, hanya mendorong maju ke depan gitu. Nah, itu lebih praktis. Nah, ini disebut dengan teknologi terapan. Selain contoh ini, ada contoh lagi yaitu kegiatan mengiris bawang ya. Ini secara manual. Pastinya banyak orang yang merasa perih ketika mengiris bawang atau merasa takut dengan pisaunya. Gimana caranya mengiris bawang tanpa pisau? Itu bisa ya dengan menggunakan teknologi terapan. Contohnya seperti ini. Ini adalah teknologi terapan, jadi bawangnya dimasukkan ke dalam tempat, lalu ada pemutarnya. Nah, ini lebih praktis gitu. Selain contoh persawahan, dan ini ada bumbu dapur, ada juga contoh lain. Misalnya di pedesaan ketika malam hari, listrik sulit diakses atau ketika malam hari listriknya padam, maka alternatifnya adalah kita membuat lampu belajar sederhana dari kaleng bekas yang isinya itu lampu LED dan baterai. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi, cukup praktis dan lebih terang dibandingkan dengan lilin. Nah, ketiga contoh itu yang disebut dengan teknologi terapan. Jadi, kita akan membahas produk teknologi terapan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sebelum berbicara produk, kita bahas dulu teknologi itu apa sih? Jadi, teknologi itu sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan berjalannya waktu, bertambahnya penduduk, maka teknologi perlu dikembangkan. Untuk apa? Untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, seorang wirausaha harus mampu melihat kebutuhan masyarakat tersebut, harus mampu menganalisis kebutuhan masyarakat, karena setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jika seorang wirausaha mampu menganalisis hal tersebut, maka
Di dalam kebutuhan masyarakat itu terdapat peluang usaha yang akan menghasilkan sebuah ide usaha produk teknologi yang kreatif. Ketika kita ingin membuat produk teknologi terapan, jangan lupa melakukan 4 tahapan dalam berwirausaha. Yang pertama, melakukan perencanaan usaha. Yang kedua, melakukan perancangan usaha. Yang ketiga, melakukan produksi produk teknologi. Dan yang terakhir adalah media promosi. Keempat produk ini sering kita bahas, jadi kali ini tidak akan membahas keempat hal ini. Jangan lupa, kalian harus membuat analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, ini sebagai acuan, sebagai evaluasi dari produk kalian, agar produk kalian bisa bertahan dari tahun ke tahun. Lalu, potensi yang dimiliki daerah itu apa saja? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Jadi, potensi yang dimiliki daerah itu ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan. Proses pengolahan pertanian, perkebunan, dan perikanan itu memerlukan produk teknologi terapan. Kenapa demikian? Ingat ya, tujuan atau manfaat teknologi terapan adalah untuk mempermudah aktivitas masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya produk teknologi terapan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan membantu kegiatan masyarakat. Selain itu, produk teknologi terapan di daerah berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ingat ya, kita harus menjaga kelestarian lingkungan karena kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa itu teknologi terapan dan potensi apa saja yang ada di daerah. Materi kita sampai di sini, tetap jaga kesehatan dan terus semangat dalam pembelajaran online. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.